Oke guys, kita melanjutkan part 1 kemarin ya. Jadi untuk menyikapi, untuk percaya terhadap ijazah Bapak Joko Widodo, gue menilai ada dua cara, atau setidaknya ada dua tipe orang ya. Pertama, mereka yang percaya berbasiskan data, analisa, fakta, logika yang bisa dinalar, bisa diterima gitu ya, akal sehat. Atau mereka yang percaya berdasarkan berbasiskan kepercayaan buta, keyakinan mutlak, taklid, percaya aja udah. Pak Jokowi bilang itu asli, iya udah percaya aja, tanpa mengesampingkan potensi kehilafan manusia, tanpa memikirkan potensi bahwa manusia bisa saja berdusta. Manusia biasa, bukan nabi boy. Kalau lu percaya dengan nabi dan rasul bahwa mereka tidak akan berdusta, tidak akan menipu, dan lu meyakini ya pantes. Tapi kita bukan sedang membicarakan agama guys. Kita membicarakan benda padat secari kertas bernama ijazah. Ini hal konkret yang bisa dibuktikan secara data, bisa dianalisa dengan aplikasi yang relevan. Plus ada banyak pakar dengan segala keahlian dan keilmuannya guys. Sehingga hasil akhirnya adalah sebuah ijazah yang terbukti secara sains, data, analisa, fakta, diterima secara logika, masuk akal. Jadi kita nggak bisa cuma modal percaya doang. Terlepas dari apa yang dilakukan oleh pihak UGM ya. Luar biasa pihak UGM. Ibu rektornya ya, Profesor Ibu Ova Emilia, mengeluarkan statement dengan pernyataan resminya ya di kanal YouTube UGM-nya langsung, yang nonton banyak banget. Entah apa motivasinya ya, entah ingin menjadi pahlawan yang ingin menyelesaikan sebuah peperangan, menyudahi ricuh-ricuh di publik, tapi hanya bercerita, hanya bernarasi, hanya berdongeng. Apa bedanya dengan sebuah mitos? Tidak menampilkan sebuah data, tidak menampilkan sebuah bukti nyata gitu loh, yang masuk akal. Karena kalau cuma bercerita siapapun bisa gak sih guys? Temen gue sering banget tuh cerita, dulu gue ngeliat naga. Tanya aja orang tua gue, mereka juga bilang di kampung dia dulu ada naga. Oke siap. Bahkan kalaupun orang tua gue sendiri yang bilang ada naga di desa itu, apakah gue bisa begitu saja percaya guys? Sisa kewarasan yang gue punya, sisa daya kritis yang masih gue punya, gue gak bisa menangkap itu guys. Tanpa adanya bukti, data, dokumentasi yang menguatkan fakta itu sendiri, baru gue bisa percaya. Ditambah adanya konfirmasi, adanya pernyataan resmi dari orang tua gue, iya benar memang di situ ada naga. Ini fotonya, ini videonya. Setelah dianalisa, setelah dicek, bukan AI, fix. Nah, gitu. Data, fakta, pernyataan resmi, perfect. Balik lagi ke ijazah Bapak Jokowi. Andai Bapak Joko Widodo menampilkan ijazahnya dan ternyata ijazah benar-benar asli, berbeda dengan ijazah yang dipost oleh Dian Sandi. Plus diperkuat, disempurnakan dengan pernyataan resmi oleh Profesor Ibu Ova Emilia, Rektor UGM. Berantakan itu Bung Roy Suryo dan kawan-kawan guys. Secara hukum menang, legitimasi publik dapat. Mereka yang membenci Bapak Jokowi mungkin akan langsung cium tangan bolak-balik meminta maaf, akan balik mencintai beliau. Mereka yang menjadi pemuja para mereka para pemuja Bapak Jokowi akan semakin memuja
Keren. Tapi bukankah ironis guys, para pemuja itu bahkan belum pernah melihat ijazahnya secara langsung. Lalu mereka bersikeras membela mati-matian, begitu militan, mengatakan ijazah beliau asli. Dasarnya apa? Karena beliau yang bilang ijazah itu asli, diperkuat oleh pernyataan resmi Rektor UGM, Profesor Ibu Ova Emilia, bahwa itu asli. Kepercayaan buta, kepercayaan mutlak, taklid. Kalau kita bertaklid kepada Nabi, Rasul, kalau kita sedang membicarakan agama yang memang berbasis keyakinan, nggak masalah guys. Kita nggak bisa mengganggu, memaksakan keyakinan masing-masing. Tapi ini kita cuma bicara soal ijazah guys, sesuatu yang konkret. Masa lu bisa percaya begitu saja guys? Hanya berbasis kepercayaan buta gitu. Hanya karena UGM bilang itu asli, hanya karena beliau bilang itu asli. Mereka tidak akan berdusta gitu guys. Mereka tidak berpotensi menipu gitu guys. Mereka cuma manusia biasa guys. Jika hanya narasi, cerita, berdongeng, apa bedanya sama mitos guys? Tanpa adanya bukti nyata, data, analisa, dokumen dan dokumentasi pendukung yang menguatkan fakta yang bisa dicerna, diterima oleh akal sehat dan logika guys. Tapi terlepas dari hasilnya seperti apa, apakah ternyata benar-benar terbukti nih secara data, dibuktikan secara gamblang, secara sains oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan bahwa ijazah ini fix palsu berdasarkan data analisa nih, fix palsu, dan kalian tetap menyangkal, kalian tetap tidak terima, tidak bisa menerima fakta, kalian alergi terhadap fakta, ya udah mau gimana. Terserah jidat lu dah. Mungkin kalian tipe-tipe orang yang ya gue sukanya percaya berbasis kepercayaan buta aja udah. Pokoknya yang penting Pak Jokowi bilang itu asli, yang penting UGM bilang itu asli. Terus secara data, secara fakta ternyata tidak asli, ya bodo amat. Mungkin mereka menganggapnya ya Bung Roy Suryo dan kawan-kawan personal aja sama Pak Jokowi, barisan sakit hati. Bagi mereka begitu, barisan sakit hati, personal sama Pak Jokowi, berusaha sedemikian rupa menjatuhkan, menyerang Pak Jokowi ketika Pak Jokowi sudah tidak berdaya. Mungkin begitu mereka mikirnya. Ya udah, mau gimana? Terserah jidat lu dah. Tapi sebagai manusia biasa ya, warga sipil biasa yang masih punya setetes kewarasan dan kritis dalam berpikir, gue nggak bisa percaya begitu saja kalau ijazah Bapak Jokowi sama persis dengan ijazah yang beredar saat ini, yang dipost oleh Dian Sandi. Mohon maaf guys, gue nggak bisa percaya. Tapi kalau ternyata entah bagaimana ijazah Bapak Jokowi berbeda dan benar-benar valid, asli, otentik dengan standar keaslian seharusnya UGM, ini yang menarik. Dan gue akan menyatakan bahwa gue percaya bahwa ijazah Bapak Jokowi asli, valid, otentik. No debat, no tipu-tipu tanpa meninggalkan residu-residu rekayasa kepalsuan. Wanjas. Oke guys, jadi kalian tipe yang mana nih guys? Apakah kalian tipe yang percaya ijazah Bapak Jokowi asli based on kepercayaan buta, hanya karena beliau mengatakan itu asli dan hanya karena UGM memperkuatnya? Atau kalian tipe akal sehat yang berusaha percaya ijazah Bapak Jokowi itu palsu karena secara data, secara analisa begitu? Kalian yang mana guys? Tulis di kolom komentar, atau kalian punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video.
sehat, dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.